Shalom Bapak Ibu, senang kasih dalam Tuhan. Haleluya, kita bersyukur hari ini kita sudah memasuki hari libur lagi, hari weekend, tanggal 6 Desember 2025, hari Sabtu tentunya. Setelah saudara melakukan banyak aktivitas, spend time dengan keluarga saudara dan melakukan banyak preparation for Christmas, hari ini pun saya sempat shopping untuk belanja kebutuhan Natal di gereja di salah satu toko buku Kristen di Sydney. Dan saya bersyukur Tuhan memelihara kehidupan kami semua selama papa dan mama mertua juga asisten papa saya berada di Sydney tentunya. Dan saudara, saya percaya juga saudara terus ada dalam pemeliharaan Tuhan juga. Dan kita masih terus belajar dalam renungan malam yang saya buat ini dengan pribadi Kristus dalam Natal yang menjadi fokus utama Natal. Renungan malam ini saya beri judul The Reason for the Season. Ya, Jesus is the reason for the season. Saudara, ada banyak orang yang tidak mengerti makna Natal yang sesungguhnya. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, saudara harus tahu mengapa kita merayakan Natal. Yaitu untuk merayakan Yesus yang sudah lahir, lalu mati menyerahkan dirinya, dan sekarang sudah duduk di sebelah kanan Bapa setelah dia melakukan tugas karyanya di kayu salib. Dan kita masih belajar mengenai beberapa atribut Tuhan Yesus dalam Yesaya 9 ayat 5, dan hari ini kita akan belajar atribut yang lain, yaitu Yesus namanya adalah Allah yang perkasa. Kita akan baca dalam Yesaya 9 ayat 5c, di sana dikatakan dan namanya disebutkan Allah yang perkasa. Saudara, Allah yang perkasa ini dalam bahasa Inggrisnya tentunya adalah Mighty God, El Shaddai. Saudara, ini hanya julukan yang patut diterima dan diberikan kepada Tuhan saja. Omnipotent, Tuhan yang penuh dengan kuasa, most powerful dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Dan kita tahu mulai dari Kejadian sampai kita Wahyu, kita bisa melihat manifestasi kemahakuasaan Tuhan dalam segala hal. Karena itulah kita patut bersyukur memiliki Tuhan Yesus yang juga memiliki atribut kemahakuasaan ini. Dalam ayat ini Tuhan Yesus dinubuatkan sebagai Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang perkasa. Dan kalau saudara membaca di dalam ayat yang lain, misalnya dalam Ulangan 10 ayat 17 kepada umat Israel yang generasi baru yang akan masuk ke tanah Kanaan, di sana dinyatakan sebab Tuhan Yahweh Allahmu adalah Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap. Dalam ayat ini bangsa Israel diingatkan jangan main-main dengan Tuhan, karena Dia adalah Tuhan yang maha kuasa, Tuhan dari segala Tuhan, Tuhan yang besar, kuat dan dahsyat. Saudara, atribut kemahakuasaan dan keperkasaan ini juga dimiliki oleh Tuhan Yesus. Kalau saudara memperhatikan pelayanan Tuhan Yesus saat Ia sebagai manusia, Dia juga melakukan banyak mujizat yang menunjukkan nature Dia yang kedua, yaitu nature ilahi, the nature of God. Dia adalah Tuhan sendiri yang menjadi manusia, karena itu Dia bisa melakukan banyak hal yang tidak dapat dilakukan manusia. Dia bisa membangkitkan orang mati misalnya. Dia bisa melakukan banyak mujizat yang menentang hukum alam, seperti mengubah air menjadi anggur. Dia bisa berjalan di atas air. Dia bisa menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan. Di sana tergambar kemahakuasaan Tuhan Yesus tentunya. Jadi tidak dapat disangkal Tuhan Yesus adalah Tuhan yang perkasa. Lalu dalam kitab Wahyu, kalau saudara membaca dalam Wahyu pasal 1 ayat 8, di sana dikatakan Aku adalah Alfa Omega. Ini adalah Tuhan Yesus sendiri yang berkata, yang dilihat oleh Yohanes di Pulau Patmos, dan dia menuliskannya di kitab Wahyu. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Bahasa Yunaninya adalah Pontrekkator, artinya Tuhan yang berkuasa dan berdaulat sepenuhnya. Jadi Yesus itu bukan hanya bayi mungil yang lahir di kandang binatang yang hina. Dia juga adalah Tuhan yang penuh kekuasaan, dan kekuasaannya sampai selama-lamanya. Karena itu saudara dan saya harus hidup dalam ketaatan kepada Tuhan Yesus.
Dia akan datang kembali satu hari kelak, bukan dalam bentuk sederhana sebagai seorang bayi lagi. Dia akan lahir sebagai raja yang memerintah untuk selama-lamanya. Dia Tuhan yang perkasa. Kalau dia Tuhan yang perkasa, maka dia juga Tuhan yang sanggup melindungi kita, menjaga kita dengan kekuasaannya. Inilah Kristus yang kita beritakan dalam perayaan Natal kita. Haleluya, kiranya Tuhan memberkati kita semua dan kita semakin mengerti dan bersyukur memiliki Yesus Sang Juru Selamat yang sudah lahir bagi kita, dan Dia Tuhan yang Maha Kuasa berdiam di dalam kita. Selamat malam dan selamat beristirahat. Shalom.